punya udzur tapi dia akhirnya segera engah, sadar, lalu dia susun pasukan. Itu namanya Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Abu Haythamah ini juga tidak punya udzur, hampir dia tidak ikut berperang. Nanti kita jelaskan apa sebabnya dalam kisah Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Jadi dia akhirnya berhasil selamat ya, dan tidak kena ancaman dan hukuman dari Allah SWT justru karena dia menyusul pasukan walaupun pasukan sudah jauh. Kemudian ada sahabat yang tidak punya udzur, yang punya udzur lalu dimaafkan oleh Nabi SAW, itu adalah Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa sahabat Nabi yang jelas jumlah mereka 11. Jumlah mereka 11. Yang saya temukan nama-namanya ini. 3 orang tadi yang tidak ada udzur nanti akan turun ayat dan ada hukuman bagi mereka. Diboikot oleh Nabi SAW 50 hari. Tadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi'. Kemudian ada Abu Haythamah, awalnya dia tidak mau pergi perang, tidak ada udzur tapi akhirnya dia nyusul pasukan. Nanti kita jelaskan kisahnya. Dan ada Abu Lubabah. Jadi kurang lebih di sini cuma 5 yang saya dapatkan namanya, tapi jumlah mereka umumnya dikatakan 11 orang. Kita mulai dengan kisah Abu Haythamah. Abu Haythamah radhiyallahu anhu memiliki 2 orang istri. Ya. Dia menunda datang dengan harapan akan bisa menyusul. Pada saat itu kebetulan pas pasukan lagi jalan, sudah mulai ada pohon kurma yang panen. Abu Haythamah radhiyallahu anhu termasuk punya kebun. Dan kebun dia ada di posisi kebun yang sangat luas, rumah dia berada di kebun itu dengan kedua istrinya. Nah, biasanya di musim panen kurma ini, maka kurma-kurma tersebut diturunkan oleh pegawainya, lalu ditaruhlah di depan rumah masing-masing istri ini, dibuat tenda, itu khusus untuk menikmati kurma tadi. Jadi Abu Haythamah duduk dengan istrinya. Begitu juga umumnya sahabat pada saat itu. Mereka menikmati pada saat kurma baru turun lalu dinikmati di situ. Dibuatkan tenda khusus. Abu Haythamah ini memiliki 2 orang istri yang sangat akur dan dua-duanya di depan rumahnya taruh tenda itu untuk dia. Dihidangkanlah kurma-kurma yang terbaik. Dan dalam riwayat ini dikatakan keduanya bahkan dandan buat Abu Haythamah. Gitu kan? Ya, ini yang bujang-bujang miskin. Ya. Ikut dengar saja. Ini orang sudah 2 orang istri, dua-duanya akur, dua-duanya nyiapin makanan. Ya. Yang jelas, pada saat melihat kejadian tersebut, Abu Haythamah radhiyallahu anhu melihat istrinya dandan, duduk di bawah tenda, kurmanya banyak, gitu kan? Dia tiba-tiba pada saat itu dalam riwayatnya dikatakan terfikirkan. Dia tiba-tiba mengingat ada peringatan dari Allah SWT dalam hatinya. Dia pun merasa, masa saya menikmati dinginnya udara di bawah tenda, kemudian didampingi dengan istri yang dandan, kemudian dengan kurma yang bagus, matang di musim panas ini. Sementara Rasulullah SAW kepanasan. Maka dia bilang kepada kedua istrinya, saya tidak akan demi Allah menikmati 1 butir kurma pun di sini. Dan juga menyentuh kalian sampai saya menyusul pasukan Nabi SAW. Jadi dia tinggalkan kurma yang matang, dia tinggalkan istrinya yang siap untuk biologis sama dia, radhiyallahu anhu. Ini karena memikirkan jihad. Dan nanti kita lihat, gara-gara perbuatan ini dia selamat dari hukuman Allah. Karena ini jihad wajib, dia kan tidak punya udzur. Maka dia pun mengatakan pada kedua istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Lalu dua-duanya mempersiapkan. Setelah selesai, Abu Haythamah sendirian pergi menyusul pasukan. Subhanallah, Nabi SAW orangnya sangat jeli. Setiap kali pasukan istirahat, Nabi pasti kecek satu-satu. Keliling di semua tempat istirahat. Mana si fulan, mana si fulan. Nabi hafal nama-nama mereka. Jumlahnya banyak sekali ini. Ya. Dihafal sama Nabi SAW. Dan perang Tabuk ini teman-teman terjadi setelah perang Hunain tadi. Perang Hunain saja jumlah muslimin sudah 12.000. Itu pun perang Hunain, ya, masih ada tidak ikut di Madinah. Ini semua muslimin ikut, jumlahnya banyak sekali. Ya. Kalau saya tidak salah waktu itu jumlahnya mencapai 30.000 orang. Pasukan muslimin, jumlahnya besar sekali. Maka Nabi SAW cek satu persatu. Gitu kan. Dan Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Setelah Nabi selalu tanya, si fulan kenapa enggak hadir? Ada yang tahu alasannya? Sahabat banyak yang tidak tahu ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, tidak dimengerti. Ya. Maka Nabi SAW terus mengecek mereka karena takut jangan sampai nanti mereka tidak datangin dihukum sama Allah. Dan memang betul nanti setelah pulang dari perang dari Tabuk nanti 3 orang nama tadi yang saya sebutkan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi SAW mengecek satu persatu lalu tahu siapa yang tidak hadir. Dari kejauhan kelihatan ada 1 orang samar-samar gitu dari jauh. Maka sahabat pada melihat semua. Mereka sudah tersebar berita di dalam pasukan ini.
Nabi SAW kayaknya marah nih dengan orang yang tidak ikut nih. Kenapa beliau tanya terus, uzurnya apa, siapa yang tahu. Ya. Sampai muncul satu orang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah ada satu orang datang. Tapi mereka belum tahu siapa. Maka Nabi SAW menerima wahyu, beliau mengatakan, pasti itu adalah Abu Haythama. Maka begitu mendekat di pasukan, ternyata betul Abu Haythama, sebagaimana penyampaian Nabi SAW. Begitu ketemu Nabi, baru mau salaman dengan Nabi, kata Nabi SAW, hampir saja engkau binasa, wahai Abu Haythama. Iya, gitu. Diulangi Nabi SAW, hampir saja kau binasa. Andai kau tidak datang nih, habis ceritanya. Tidak ada uzur. Hampir saja kau binasa, ya Abu Haythama. Terus Nabi SAW ulangi. Sampai Abu Haythama meminta maaf berulang-ulang. Dan akhirnya Nabi SAW menerima. Nabi ulangi terus. Dan ini tradisi Nabi SAW. Kalau sampai ada sahabat yang berbuat perbuatan yang bisa menjerumuskan pada neraka dan murka Allah ini, Nabi selalu bilang itu. Diulang-ulangi. Kita juga ingat statement hadis dalam Bukhari yang masalah dosa-dosa besar, induk dosa besar gitu kan. Ya, syirik, durhaka pada orang tua. Lalu Nabi SAW lagi baring, duduk. Lalu mengatakan perkataan dusta, persaksian dusta. Terus diulangi oleh Nabi SAW. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis ini mengatakan, kami berharap Nabi diam. Karena bahayanya gitu loh. Hati-hati nih bahaya saksi palsu ini, hati-hati diingatin. Usama bin Zaid untuk membunuh orang, masih ingat kan? Nabi SAW ingatkan, hai Usama, kenapa kau bunuh orang itu? Ya Rasulullah, dia ucapkan syahadat karena takut dengan pedang saya. Kata Nabi SAW, apa kau belah dadahnya hai Usama, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Diulangi Nabi, apa kau belah dadahnya, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Terus diulangi sampai Usama mengatakan, aku berharap baru masuk Islam hari itu. Jadi kalau orang baru masuk Islam, masih mu'allaf, bisa dimaafkan dosa-dosanya. Ya. Jadi ini salah satu strategi yang Nabi SAW melakukan. Kaum munafik masih terus buat masalah nih, ya, terus buat masalah di sini. Khusus dalam perang Tabuk ini ada satu perbuatan yang luar biasa dilakukan. Di antaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul. Jadi waktu pasukan muslimin sudah mulai jalan tinggalkan Madinah, kita review dulu kembali. Mulai keluar, Abdullah bin Abi Salul mengiklankan, karena kan dia termasuk tokohnya suku Khazraj di Madinah. Maka dia iklankan pada saat itu, yang mau ikut sama saya ayo bergabung. Sukunya banyak yang bergabung, banyak ratusan orang yang bergabung sama dia. Dia biarkan terus bergabung. Pasukan sudah mulai jalan, mereka mau jalan. Tunggu sebentar, tunggu. Kita akan nyusul, gampang, mudah. Dibuat supaya muslimin tidak bergerak. Dan karena orang ada yang percaya sama dia, maka ikut-ikutan, gitu kan? Setelah pasukan tidak kelihatan, apa kata Abdullah ini? Sekarang musim panas, dan sebentar lagi kita panen kurma. Maka lebih baik kita tunggu panen. Besok kita nyusul. Artinya minimal ada kurma yang kita bisa ambil dulu, gitu kan? Terus saja dia melakukan itu agar kita panen dulu, baru kita nyusul pasukan muslimin. Dengan tujuan sebenarnya agar pasukan muslimin berkurang dan ia berhasil melakukannya. Ternyata banyak yang ikut, tidak keluar akhirnya gitu. Namun ia juga dari satu sisi teman-teman sekalian sudah mengutus dengan pasukan muslimin orang-orang munafik. Tujuannya untuk mengintai perkembangan muslimin, menekan pasukan. Nanti kita lihat dalam perjalanan ini banyak perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sekali, mengacaukan muslimin. Dan ini pelajaran teman-teman, sejarah tidak akan bohong. Apalagi ini adalah sejarah Nabi SAW. Ya. Dan ini keadaan kaum munafikin di setiap waktu dan tempat. Mereka berkedok seakan-akan muslim, yang dengan demikian mereka leluasa memerangi dan mengganggu kaum muslimin. Kita bedain teman-teman, munafik yang tulen dengan orang yang ada ciri kemunafikan padanya. Beda ya. Beda itu. Munafik tulen ini adalah memang dia non muslim tapi pura-pura Islam. Itu munafik yang sedang kita bahas ini. Bisa dia pakai nama Islam, bisa dia pernah sebagai umat Islam, tapi pura-pura memang dasarnya tidak mau masuk Islam. Dia sengaja mencari kesalahan umat Islam. Ada orang yang kena ciri-ciri munafik. Yang kata Nabi SAW, ciri-ciri orang munafik ada 3, riwayatnya ada 4. Ya. Kalau berbicara bohong, kalau dia berikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia memungkiri, kalau dia bertengkar atau berdebat dia curang. Maka ini ciri-ciri. Kalau terus dibiarkan pada diri kita, kita bisa sampai pada munafik yang besar nanti. Tapi di sini munafik tulen yang dimaksudnya adalah pura-pura Islam. Memang orang non-muslim, tapi namanya nama Islam. Ciri mereka adalah yang disebutkan dalam banyak kisah ini. Kalau mereka sengaja mencari kesalahan umat Islam. Nabi SAW bilang A, dia bilang B. Jihad, jangan jihad. Orang berbuat kebaikan tadi sedekah, riya. Orang ini dicari masalah supaya umat Islam itu merasa tidak, atau supaya mereka tidak mau melakukan perintah-perintah agama. Yang jelas ringkas cerita teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah
peperangan Nabi SAW. Waktu sudah tiba di lokasi Tabuk. Ya. Nabi SAW yang paling pertama, dan ini adalah instruksi Nabi SAW, dan ini instruksi berlaku bagi semua pemimpin perang. Begitu sudah tiba di lokasi perang, sebelum menyerang, kirim dulu surat. Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius. Bahasa Arabnya Herakl. Ya. Dalam riwayat Bukhari. Ini kalau masih ingat, Heraklius ini yang pernah menanyakan tentang siapa Nabi SAW kepada Abu Sufyan. Gitu kan? Dan akhirnya Heraklius ini sempat syahadat waktu itu. Tapi dia murtad lagi dari Islam gara-gara takut kekuasaannya hilang. Suratnya masyhur adalah setelah tahmid dan salawat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, isinya, aku mengajakmu menuju kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bila engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa semua masyarakatmu, termasuk para petani-petani yang ada di pedalaman. Heraklius waktu itu sudah membaca surat Nabi SAW, maka dia memerintahkan para pengawal mendatangkan seorang anak muda yang kuat fisiknya, cerdas akalnya, bisa dipercaya dan kuasai bahasa Arab. Cari di seluruh lokasi Tabuk. Ditemukan satu orang. Saya tidak tahu orang ini dalam bahasa Inggris namanya siapa, tapi ada dalam buku-buku sejarah itu. Bahkan suratnya Heraklius ini ada disimpan di museum-museum mereka, gitu kan. Yang jelas Heraklius waktu itu sempat menemukan kalau dalam bahasa Arab namanya anak muda ini Tanuhi. Tanuh ya. Tanuh ini teman-teman sekalian disatakan oleh waktu sudah dites, ternyata bahasa Arabnya bagus, memang anaknya cerdas dan loyal terhadap agama Kristen, tidak mudah murtad. Kemudian Heraklius berkata kepadanya, aku akan mengutusmu kepada seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka pastikan 3 hal darinya saat kau ketemu. Kalau ada padanya 3 hal ini, berarti dia nabi betul. Ya. Pastikan dulu itu. Yang pertama, pastikan kalau kau ketemu pertama kali pertanyaan dia, apakah suratku sudah tiba pada rajamu? Kalau dia tanya itu, betul sudah tanda kenabian. Karena Heraklius ini kebetulan salah satu pendeta Nasrani. Nanti juga akan kita lihat lagi statementnya pada saat dia bertemu kembali dengan Tanuhi ini pada saat balik dari kemah muslimin. Yang kedua, pastikan, saya akan bertanya dalam surat ini tentang surga. Pastikan jawabannya. Yang ketiga, pastikan tanda kenabian ada di punggung sebelah kanannya. Lihat punggungnya sebelah kanan itu, ada tanda kenabian enggak? Disebutkan cirinya, gumpalan seperti daging berwarna merah, ada bulu kehitam-hitaman. Maka Tanuhi pun menjalankan, datang ke pasukan muslimin sebagai utusan. Dan Nabi SAW langsung bertemu dengannya, disuruh bertemukan. Dan begitu ketemu, pertanyaan pertama Nabi adalah, apakah suratku sudah tiba ke rajamu? Berarti tanda pertama sudah terjawab di sini. Dan pada saat itu Tanuh mengatakan iya, sudah tiba. Lalu dia pun menyerahkan surat balasan Heraklius ini atau Herakl ke tangan Nabi SAW atau kepada sahabat. Dan sahabat pun membacakan kepada Nabi SAW. Isi surat itu adalah, engkau telah mengajakku menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini langit dan bumi, maka di mana surga? Ini langit dan bumi, mana surganya? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, Maha Suci Allah. Kalau begitu, mana malam di saat siang datang? Ini jawaban yang sangat cerdas, gitu kan? Dan ini wahyu tentunya, penyampaian. Luas langit dan bumi, iya. Sekarang langit ini semua kayak siang begini terang. Baik mana malam hari sekarang? Padahal dia juga makhluknya Allah. Begitu juga dengan pada saat malam datang, mana siangnya? Maka ini jawaban, rupanya Heraklius sudah menyampaikan kepada Tanuhi, jawabannya seperti ini. Kalau dia jawab seperti itu, ya, bahwasanya mana malam dari siang, ya, atau mana malam kalau siang datang, maka itu adalah jawaban kenabian. Sekarang tinggal tanda yang ketiga, melihat tanda di badan Nabi SAW. Tapi Tanuhi tidak mau bilang, saya mau lihat tanda kenabianmu, enggak. Maka dia coba menjaga. Dia lalu meminta kepada Nabi SAW untuk tinggal di perkemahan muslimin beberapa hari. Tinggal tiap hari. Dan subhanallah, setiap hari Nabi SAW khusus datang mendakwahi dia ini. Diajak Islam, tetap kokoh. Ya, enggak mau murtad dari agamanya maksudnya. Ya. Karena mereka anggap kalau masuk Islam murtad, gitu kan. Kemudian Nabi SAW terus dakwai, sampaikan dalil-dalil, bukti-bukti, tetap enggak mau. Jawabannya selalu Tanuhi, sampai 5 hari Nabi dakwain. Ya, dan sebagian hadis sejarah mengatakan belum ada orang didakwain Nabi langsung 5 hari seperti ini. Biasanya cuma sekali 2 kali disampaikan masuk Islam. Ini 5 hari, tiap hari Nabi dakwain sendiri. Selalu jawabannya,
Sesungguhnya aku hanya bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, aku juga masuk Islam. Setelah melihat Tanuhi menghabiskan beberapa hari di tengah pasukan muslimin, Nabi SAW sudah tahu ini ada sesuatu yang dia tunggu. Maka Nabi SAW panggil dia ke dalam kemah. Begitu datang dalam kemah Nabi SAW, Nabi bukain bajunya. Apakah ini yang kau tunggu? Dilihatkan tanda kenabiannya. Kata Tanuhi, iya. Maka setelah itu dia pun pulang. Waktu dia pulang, dia laporan kepada Heraklius semuanya. Heraklius sudah tahu ini. Kalau ini adalah Nabi. Nabi SAW waktu lihat Tanuhi pergi, boleh membaca surah Al-Qasas. Ayat 20, surah nomor 28 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 56 surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kau hai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihani. Yang kau kasihi, ini ayat turun pada saat meninggalnya Abu Talib ya. Paman Nabi SAW, Nabi sedih karena meninggal. Tapi Allah turunkan ayat ini. Sekarang Nabi SAW baca lagi ini. Sesungguhnya hai Muhammad kau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Perhatikan kalimat di sini. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya, kalau ada azan terdengar dan kita respon pergi ke masjid, Allah tahu kita mau memang, Allah mudahin kita melangkah ke masjid. Kalau ada dasarnya orang mau dengar azan, tidak mau sholat, maka Allah juga sudah tahu. Dan ini makna juga daripada firman Allah, Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan karena Allah tahu kebaikan dalam hatinya, atau Allah sesatkan, maksudnya memang dasarnya Allah tahu dia sesat orang ini, memang nggak mau berbuat baik, gitu kan? Seperti itulah. Setelah seluruh informasi sampai kepada Heraklius ini, dan dia sangat yakin dengan informasi tadi, dia sudah tahu ini pasukan muslimin di depan bentengnya mereka. Maka dia tanya orang-orang Romawi pada saat itu, pasukan perangnya, tangan-tangan kalian dikumpulin semua. Lalu dia mengatakan, apakah kalian telah siap berperang? Tanya, mereka jawab, iya. Bukankah kita penguasa terbesar di bumi sekarang? Yang waktu itu pasukan Romawi terkuat ya. Apalagi setelah kejadian mereka mengalahkan Persia. Dalam surah Ar-Rum diceritakan, ini kejadian setelah itu. Dan mereka betul-betul jadi penguasa. Persia sudah jadi nomor 2. Dulunya Persia sampai ini mereka bersaing. Heraklius lalu mengumpulkan lagi atau mengatakan kepada mereka lagi, kalian sangat mengetahui pengetahuanku tentang Injil dan keteguhanku terhadap agama Nasrani. Apakah kalian yakin itu? Kata mereka, ya, kami tidak ragu sedikit pun. Kamu adalah raja kami dan pendeta kami. Kata Heraklius lagi, sungguh kalian sudah mengetahui kalau sekarang masa atau zaman keluarnya Nabi terakhir. Dan semua tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil ada pada orang ini. Maka aku mengajak kalian kepada salah satu dari 3 perkara. Kata mereka, apa saja pilihan itu? Yang pertama, kata Heraklius, kita semua beriman padanya. Karena dialah Nabi terakhir yang disebutkan dalam Injil. Jadi sebenarnya dia sudah mendakwai kaumnya. Tapi subhanallah, cinta dunia mengalahkan itu. Nanti kita lihat dalam closing pertemuan ini. Atau statement ini. Dan ini juga terjadi pada saat dia menerima surat Nabi SAW ya, untuk mengajak masuk Islam. Dan dia syahadat. Tapi karena banyak pendeta yang menolak pada saat itu, maka dia pun murtad dari agama Islam. Kemudian kaumnya mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan agama Isa apapun alasannya. Heraklius sudah lihat, ternyata mereka tidak respon nih. Kalau demikian, pilihan kedua, kita bayar saja upeti padanya. Gak usah berperang. Mereka di suratnya Nabi SAW, suruh masuk Islam akan selamat. Kalau enggak bayar jizyah, kalau enggak diperangi. Maka kaumnya menjawab lagi, sungguh memalukan. Seluruh dunia membayar kepada kita upeti. Lalu kenapa kita membayar pada orang lain? Apalagi ini dianggap pasukan dari Jazirah Arab yang pada saat itu tidak dianggap punya kekuatan bagi mereka. Yang dianggap kuat itu Persia, yang punya di atas daripada ya 500.000 pasukan gitu ya. Maka Heraklius mengatakan, kalau begitu, kata mereka apa? Apa yang akan dikatakan oleh dunia nanti? Kata Heraklius, kalau begitu yang ketiga, jangan kalian melawannya. Karena pasti kalau kita melawan, dia akan membinasakan kita. Kita pasti kalah. Ini Nabi. Gak usah dilawan, percuma. Ternyata yang ketiga ini disetujui oleh kaumnya.
Karena mereka setuju, maka keluarlah keputusan resmi Raja Romawi Kaisar pada saat itu bahwa tidak boleh ada satu orang pun dari bangsa Romawi di bawah kekuasaan Romawi atau sekutu Romawi untuk melawan umat Islam. Termasuk sekutu-sekutunya. Dan seluruh Romawi pada itu setuju. Mereka tidak keluar. Nabi SAW tunggu 1 hari, 2 hari, sekian belas hari, sampai puluhan hari tidak ada yang keluar. Melihat Nabi SAW tidak ada yang keluar, mau diserang juga, diserang bentengnya mereka kuat, tinggi, tunggu perlawanan. Maka Romawi pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, walaupun kau nunggu setahun, maka kami pasti tidak akan keluar melawanmu. Maka Nabi SAW pun menunggu waktu itu sampai sebulan. Sampai sebulan. 29 hari Nabi SAW tunggu di situ. Dan pada saat itu, tujuan utama Nabi SAW selain memang sengaja ingin memerangi Romawi kalau mereka keluar, sehingga menunjukkan kebesaran Islam dan mengajak mereka masuk Islam, juga menyebarkan berita di Jazirah Arab kalau ternyata kekuatan muslimin bukan hanya sekedar mengalahkan Mekah, mengalahkan suku Hawazim yang besar, mengalahkan suku-suku Arab, tapi orang yang berkuasa pun waktu itu di muka bumi, dianggap kekuatan paling besar Romawi, juga takut dengan Nabi SAW. Dan itu betul, tersebar. Jadi nanti penyebab utama datangnya suku-suku Arab masuk Islam. Setelah perang Tabuk ini, nanti banyak sekali suku-suku Arab yang masuk Islam karena mereka sudah takut dengan Nabi SAW. Dan ternyata karena masuk Islamnya mereka karena takut ini, nanti juga akan jadi penyebab waktu Nabi SAW meninggal, ada di antara mereka yang menolak membayar zakat, ada mereka yang murtad dari agama, gitu kan. Nanti akan kita jelaskan historinya. Baik, ada beberapa kejadian teman-teman saat Nabi SAW balik dari Tabuk ke Madinah. Itu di Tabuk tidak ada peperangan dan tidak ada disebutkan secara khusus kejadian-kejadian besar di situ. Tetapi pada saat akan balik ke Madinah ada beberapa kejadian. Yang pertama, kisah hilangnya unta Nabi SAW. Unta Nabi SAW sempat hilang dan para sahabat sibuk mencarinya. Mencari, ini unta Nabi, unta raja, bukan sembarangan, bukan unta seperti masyarakat biasa, cari. Maka dicarilah. Pada saat itu kebetulan, ini kita lihat ulah orang munafik lagi. Apa saja celah yang bisa menghina Nabi SAW, menghina agama, cari masalah pasti dibuat. Beberapa sahabat kebetulan, ada yang istirahat di satu kemah. Jadi ada kemah Nabi SAW, ada kemah satu orang sahabat. Di situ, di kemah sahabat ini ada beberapa sahabat yang orang beriman, lagi istirahat di situ. Ada satu orang munafik di situ rupanya. Di kemah, kita anggap ini kemah Nabi, ini kemah seorang sahabat. Pemilik kemah ini lagi ada di kemah Nabi. Jelas nggak ini? Saya ulangi. Nggak usah ya? Baik. Yang jelas di kemah sahabat yang sedang ada di kemah Nabi ini, ada beberapa sahabat duduk lagi istirahat dan ada satu orang munafik. Rupanya si munafik ini ngomong. Dia mengatakan apa? Apakah inikah yang mengaku sebagai Nabi, sementara dia tidak tahu di mana untanya? Dia tidak tahu untanya hilang dan untanya kemana. Orang ini isu, dan memang begitu orang-orang munafik ini, lempar isu pergi. Nanti umat Islam sudah kacau di sini, udah memanas gitu kan. Apalagi kata-kata ini, seperti pepatah mengatakan, ya kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah, kalau kau titip kata-kata pasti akan bertambah. Kita cerita 2 paragraf jadi 5 nanti, gitu kan. Itu sudah biasa manusia begitu. Maka Nabi SAW waktu itu di kemahnya beliau, pemilik kemah ini lagi ada di situ. Nabi SAW bilang, sungguh ada seseorang dari kalian. Lihat adabnya Nabi. Nabi nggak bilang ada munafik yang bilang. Nabi cuma bilang, ada seseorang dari kalian berkata, inikah yang mengaku Nabi, sementara untanya saja hilang, tapi dia tidak tahu kemana atau di mana tempatnya. Lalu Nabi SAW keluarkan statement wahyu yang luar biasa. Ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai manusia, aku hanya mengetahui apa yang Allah beritakan kepadaku, dan aku sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Serta sekarang Allah telah memberitahukan kepadaku di mana posisi untaku itu. Sesungguhnya dia berada di lembah fulan, talinya terikat di salah satu dahan pohon. Maka cari dan temukanlah di sana. Lalu sahabat pergi ke sana, ditemukan betul unta tersebut. Jadi kan? Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau Nabi SAW saja tidak tahu hal gaib, bagaimana dengan orang biasa? Ya, sekarang banyak orang begitu mengaku datang gaib di rumahnya, datang gaib di musolanya, segala macam, ketemu Jibril, ketemu ini, dan seterusnya. Ini jadi tanda tanya. Nabi SAW saya sendiri tidak, kecuali wahyu datang.
Sering kali Nabi SAW melihat para sahabat menemui sahabat bertanya, lalu wahyu belum turun, beliau tidak jawab. Nanti setelah wahyu turun baru mengatakan, mana tadi penanya? Oh si fulan, jawabannya begini. Tunggu wahyu. Pemilik kemah yang ada si munafik tadi ini, balik dari kemah Nabi SAW ke kemahnya dia. Dia sekarang pulang ke kemahnya. Lalu si munafik sama sahabat lagi pada ngobrol nih. Pemilik kemah datang. Lalu dia bilang, tadi saya waktu lagi di kemah Nabi SAW, beliau bersabda sesuatu yang masih membuat saya butuh jawabannya gitu. Kata Nabi SAW, bahwa ada seseorang dari kalian, maksudnya dari kita, dari muslimin, yang berkata ini kayak mengaku Nabi sementara untanya saja hilang, dia tidak tahu di mana tempatnya. Dan Nabi SAW bersabda, ketahuilah wahai manusia, sungguh aku tidak mengetahui kecuali apa yang telah Allah beritakan kepadaku, dan aku sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Sekarang Allah telah memberitahukan kepada aku melalui wahyu tempat unta tersebut di lembah fulan, dan tali kekangannya terikat di salah satu dahan pohon. Maka disuruhlah para sahabat untuk mencari. Maka setelah dicari pun ya, para sahabat menemukannya. Setelah itu ya, ada seorang sahabat di situ bilang, apakah engkau tahu siapa yang Nabi maksudkan? Kata dia, tidak. Kata mereka, satu kemah bicara, ini orangnya. Ini orang yang tadi ngomong ini. Dan mereka juga kaget, bagaimana bisa Nabi sampaikan di kemah sebelah gitu ya. Maka pemilik kemah tersebut berdiri lalu menggebuki si munafik tadi. Ya, dipukul. Itu kisah tentang unta Nabi alaihissalam. Yang kedua kisah wasyal. Ya. Wasyal ini air terjun kecil. Mata air tapi di atas, di tengah-tengah batu biasanya tuh ini keluar. Jadi dia jatuh. Jadi dianggap kayak mata air kecil, tapi dia karena di atas dinamakan dengan wasyal. Nabi SAW waktu itu menyampaikan kepada seluruh pasukan, lagi menuju ke Madinah nih, sudah mulai bergerak pasukan pulang, bahwa mereka nanti akan melewati wasyal ini, air terjun ini. Maka siapapun yang tiba di lokasi tersebut duluan, jangan meminum sedikit pun, dan jangan sentuh air itu. Karena kan jalanan padang pasir tuh. Dari perjalanan kota dari wilayah Tabuk ke Madinah itu padang pasir, sampai sekarang pun masih padang pasir, kecuali yang sudah ada bangunan-bangunan rumah kota-kota. Dari zaman dulu tuh masih gunung-gunung batu gitu ya. Maka Nabi SAW pesan, jangan, kalau ada yang tiba duluan, jangan sentuh mata air itu. Tunggu saya. Satu pasukan sudah tahu nih instruksinya. Orang munafik lagi buat masalah. Ulang lagi. Rupanya mereka dengar hadis itu, sampai Nabi itu. Mereka sengaja memicu kudanya lebih dulu sampai ke sana. Dan begitu dapat air, diminum. Buat masalah. Gitu kan? Diminum sama dia. Dan perhatikan teman-teman, gara-gara pelanggaran ini lihat efeknya. Maka diminumlah oleh mereka, pesta-pesta, ketawa-ketawa di sana. Memang tujuannya mau mengacaukan nih. Begitu Nabi SAW tiba, lihat sudah ada orang yang tiba dan sudah minum air di situ. Dan mereka bukan minum terus sembunyi, enggak. Minum sengaja memperlihatkan kalau mereka minum. Tujuannya juga untuk mengajak pasukan untuk melanggar sunnah Nabi SAW ini. Maka Nabi SAW waktu tiba di situ beliau marah. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah melaknat mereka. Orang-orang itu, bukankah sudah aku larang jangan mengambil sedikit pun dari air tersebut? Maka para sahabat semua terdiam. Dan orang yang minum air ini pada lari, yang tadi pergi. Maka Nabi SAW bilang, ambilkan saya seember air. Diambilkanlah seember air Nabi SAW, lalu beliau berwudu. Setelah wudu, air wudu beliau dilempar, disiram ke mata air itu. Ini air wudu Nabi alaihissalam. Saya ingatkan dari sekarang. Maka setelah itu, kata para sahabat, kami tiba-tiba mendengar seperti suara guntur yang keras dari dalam sumber air itu. Dan ternyata ada sebuah batu yang pecah. Dan muncullah sebuah mata air yang mengalir dengan deras. Lalu Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat mereka. Diulangi lagi. Sungguh bila mereka tidak menyentuhnya tadi, maka akan menjadi lautan yang mengalir dengan deras di jazirah Arab. Demi Allah, bila kalian masih hidup, maka kalian akan melihat seluruh wilayah ini menjadi lautan yang bermanfaat. Dan subhanallah, hari ini, sebagian ahli sejarah mengatakan, seluruh wilayah Tabuk, ya, seluruh wilayah Tabuk sekarang sangat luas. Seluruh wilayah Tabuk ini perkebunan mereka dan masyarakatnya hidup lucu dari mata air itu. Yang Nabi SAW tadi temukan yang disilakan dengan
wa shaltarit. Ada kisah yang lain teman-teman, yang ketiga kejadian pas saat lagi pulang adalah kisah Abu Rahal Al-Ghifari. Tentu ini kisah-kisah ya yang terjadi, kejadian-kejadian kecil dan mungkin perlu diangkat supaya kita tahu. Jadi bukan hanya sekedar perang Tabuk begini selesai gitu. Abu Rahal ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia lagi naik unta jalan karena ngantuk ya. Karena ngantuk dia dekat Nabi SAW ya. Kemudian tiba-tiba untahnya mendekati Nabi SAW gitu. Dan hanya cerempet gitu. Dan tanpa dia sadari, karena orang di atas unta kakinya ke samping perut unta, maka karena dempet untanya ke unta Nabi SAW, maka kakinya menginjak kaki Nabi SAW. Nah, dan itu cukup keras terinjak gitu. Maka kata Abu Rahal, demi Allah aku sama sekali tidak sadar dan tidak bermaksud untuk itu sampai aku mendengarkan suara iz ya. Jadi orang biasa mengingatkan gitu. Lalu aku sadar ternyata untaku telah menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyentuh Abu Rahal ini dengan tongkat beliau sambil membangunkannya. Kata Abu Rahal, aku setelah melihat kejadian tersebut merasa ketakutan nih. Jangan sampai jangan sampai ini ada masalah ya. Maka Abu Rahal mengatakan, aku pun pergi ke belakang pasukan. Aku pindah ke belakang pasukan agar tidak mengganggu Nabi SAW. Dan saat pasukan istirahat, aku pergi jauh membawa kambing-kambing dan untaku. Dan ini salah satu sahabat yang bawa kambing untuk memberikan makan mujahidin, gitu kan? Aku membawa kambing-kambingku jauh mengembala di padang pasir dengan untaku. Dan itu tujuannya agar aku tidak dicari oleh Nabi SAW. Takutnya Nabi tegur gara-gara itu. Pada saat aku balik, lihat pasukan sudah bergerak dari jauh, aku balik. Lalu aku bertanya, apakah Rasulullah SAW mencariku? Dia tanya teman-temannya. Mereka bilang iya. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku khawatir jangan sampai ayat Al-Quran turun padaku. Jangan sampai gara-gara ini jadi masalah. Al-Quran ditilawah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau berbuat baik zaman itu, maka dikenang sampai hari kiamat. Orang kalau buat jahat bahaya juga. Pada saat tiba di hadapan Nabi SAW, maka beliau pun berkata, wahai Abu Rahal, sungguh engkau telah menyakitiku. Tadi kakimu itu injak itu sakit. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku tidak menyadari wahai Rasulullah, dan aku minta maaf. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baiklah aku maafin. Tapi tadi aku waktu membangunkanmu, aku sempat menyentuhmu dengan tongkatku. Dibangunkan dengan tongkat, karena jaraknya cukup jauh, dibangunkan dengan tongkat. Maka ambillah tongkat ini dan lakukan hal yang sama pada tubuhku sebagai balasan. Kisos. Nabi SAW dengan adilnya. Betul Abu Rahal menyakiti kaki beliau, tapi begitu Abu Rahal minta maaf dimaafin, berarti sudah selesai. Tapi tadi Nabi SAW sentuhin dengan tongkat, nah itu juga masalah. Ini kisos saya sekarang. Maka Abu Rahal radhiyallahu anhu dengan gembira mengatakan, tidak ya Rasulullah, itu hak anda dan aku tidak akan membalas dan sudah memaafkannya. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada Abu Rahal, di mana orang-orang yang berpostur tinggi dari sukumu? Ada orang-orang dari sukumu tinggi-tinggi kelihatan di pasukan, kekar-kekar badannya. Mana mereka? Kata Abu Rahal, mereka tidak ikut wahai Rasulullah. Dan ini kebetulan Abu Rahal bukan dari penduduk Madinah, dia dari luar Madinah, tapi waktu dengar ada perang Tabuk mereka ikut bergabung. Nabi SAW bertanya lagi, lalu mana yang berpostur pendek dan berkulit sawo matang? Dan ini nanti ahli sejarah punya poin penting di sini ya, bagaimana jelinya Nabi SAW. Sampai tahu, Abu Rahal menjawab, kami tidak punya satupun dari suku kami orang yang berkulit gelap dan juga berpostur pendek ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada, aku sempat melihat mereka. Maka Abu Rahal pun waktu perang Hunain mereka hadir. Kenapa sekarang nggak ada nih? Kata Abu Rahal setelah memikirkan, oh itu mungkin sekutu kami dari suku Aslam. Mereka tidak ikut setelah Hunain wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh yang paling berat bagi aku adalah bila Muhajirin dan Ansar juga Ghifar dan Aslam tidak ikut. Kalau selain suku ini tidak ikut mungkin masih mudah, tapi kalau ini, empat ini tidak boleh, harusnya ikut. Dan ini menandakan kedudukan empat kelompok sahabat ini. Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk asli Madinah, Ghifar dan Aslam ini suku dari luar Madinah, tapi mereka pendukung Nabi SAW. Kisah selanjutnya adalah kisah meninggalnya sahabat mulia namanya Abdullah Dzil Bujadain. Ya. Abdullah Dzil Bujadain. Bujadain artinya kain kasar yang pendek. Jadi bajunya kasar dan agak pendek kainnya.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, saat pasukan lagi istirahat di malam hari, tiba-tiba aku mendengar suara galian tanah dan orang nyangkul tanah. Aku pada saat itu tiba-tiba terbangun dan ingin melihat siapa yang sedang menggali tanah malam-malam. Maka aku pun ternyata, pada saat aku keluar, aku ternyata melihat di situ ada Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, bertiga saja. Dan mereka sedang menguburkan sahabat mulia namanya Abdullah yang berjulukan dengan Dzil Bujadain, atau pemilik pakaian kasar, ya, kain pendek yang kasar. Nabi SAW pada saat itu berada di dekat lahat atau di dalam lahat, turun langsung ke dalam, ya. Dan Abu Bakar serta Umar yang menurunkan jenazahnya. Dan ini bisa dikatakan tidak terjadi oleh sahabat Nabi yang lain. Biasanya Nabi SAW hadir, para sahabat yang memikul, para sahabat yang menurunkan, lalu Nabi SAW mendoakan, gitu kan. Tapi ini tidak, Nabi SAW sendiri yang turun ke dalam liang lahat, memegang jenazahnya, Abu Bakar sama Umar yang menyetor dari atas gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengarkan, ya, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, setelah meletakkan jenazahnya Abdullah, sungguh aku telah meridhoinya, maka ridhoilah ia. Kata Abdullah bin Mas'ud pada saat itu waktu mendengar doa Nabi SAW, aku berharap akulah si jenazah itu. Bagaimana Nabi SAW mendoakan. Kemuliaan apalagi kata ahli sejarah, bagaimana Nabi SAW sendiri yang mengurus jenazah seseorang serta didampingi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi sampai memasukkannya ke liang lahat dengan tangan mulia Nabi SAW. Abdullah Dzil Bujadain ini adalah seorang sahabat yang pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Dia dari kaum muhajirin, kecuali sehelai kain kasar yang juga hanya bisa menutupi sampai lututnya saja. Dan karena itu dia diberikan julukan dengan Zul atau Dzil Bujadain, atau pemilik kain yang kasar. Selanjutnya adalah kisah Aqabah. Kisah Aqabah, Nabi SAW tiba di sebuah lokasi yang berbukit. Jadi antara Tabuk dengan Madinah ada lokasi yang berbukit. Yang biasanya orang Arab menyebutkan kalau ada tempat misalnya rata terus ada berbukit sedikit, mereka katakan bukit itu Aqabah. Ya, makanya di tempat jumrah dikatakan jumrah Aqabah, karena khusus di tempat jumrah itu memang ada gundukan gunung sedikit yang dulu dikenal oleh bangsa Arab dengan diistilahkan Aqabah. Beliau SAW berkata, aku akan ke bukit itu bersama dengan atau tidak seorang pun boleh mengikutiku kecuali Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir masyhur, sahabat Nabi yang ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah wafat dibunuh oleh Abu Jahal di Mekah, ya. Sudah kita ceritakan kisahnya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman masyhur sebagai pemegang rahasia Nabi SAW. Dari Nabi tunjuk waktu pasukan lagi lewat, saya akan ke bukit itu, jangan ada yang ikut. Cuma dua orang boleh ikut, Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW pada saat itu segera mendahului pasukan ke Aqabah, naik ke gunung itu. Tujuannya adalah Nabi SAW ingin melihat dari kejauhan lokasi tersebut ada musuh yang mau menyerang atau tidak. Kemudian juga menyuruh Ammar dengan Hudzaifah untuk melihat ke arah yang lainnya. Nabi SAW lihat juga, lihat ada pasukan musuh enggak? Sambil memantau pasukan muslimin dari jauh. Mereka rapi enggak? Ada yang bubar enggak? Ada yang berhenti enggak? Ada yang sakit? Ada segala macam gitu. Rupanya beberapa orang munafik pada saat itu, ini kembali ulah kaum munafikin, ya. Mereka melihat Nabi SAW di atas bukit itu. Lalu mereka berkata satu sama yang lain. Ya, ini dari sebagian ahli sejarah mengatakan dari Bani Tamim, kaum munafik ini. Tentu ini kebetulan dari Bani Tamim, bukan berarti Bani Tamim itu buruk, ya. Karena Abu Bakar pun adalah dari Bani Tamim, kakak dari Bani Tamim. Mereka berkata satu sama yang lain dan tidak disebutkan. Saya pribadi, bukan tidak disebutkan. Saya pribadi belum menemukan nama-nama kaum munafik ini. Tapi yang jelas di sini mereka mengatakan sungguh kalian tidak akan menemukan keadaan orang itu seperti sekarang. Maksudnya Nabi SAW untuk dibunuh. Tidak ada yang mendampinginya kecuali cuma dua orang saja. Maka mari kita beramai-ramai menyerangnya dan menjatuhkannya dari bukit. Maka sepakat waktu itu kurang lebih 14 orang dari Bani Tamim, dari kaum munafikin, mereka menggunakan cadar dan mereka naik ke atas gunung. Saat mereka mendekati dan mulai mendaki, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, tiba-tiba aku melihat marah wajah Nabi SAW, ya, dan itu sangat jarang terjadi. Ya. Aku lalu mengeluarkan pedangku dan mengusir mereka karena mengira bahwa mereka hanyalah orang-orang yang mau ikut-ikutan naik ke bukit. Dan saat melihatku mereka semua berlarian, ketakutan.
Pada saat aku balik ke Nabi SAW, jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat mereka naik, maka Hudzaifah pun turun dari bukit, coba mengejar mereka. Rupanya Allah sudah tanamkan rasa takut, bubar semua 14 orang itu. Saat itu aku kembali bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau bersabda, wahai Hudzaifah, apakah engkau tahu siapa mereka? Hudzaifah mengatakan, tidak wahai utusan Allah, karena semuanya bercadar. Maka Nabi SAW menyebutkan satu persatu nama mereka. Dan beliau SAW berkata, sungguh mereka bermaksud untuk membunuhku. Sebagian ahli sejarah mengatakan penyebutan 14 nama orang ini juga tidak tertukil, tidak ternukil pada saat itu karena memang Nabi SAW memerintahkan Hudzaifah untuk merahasiakannya. Umumnya nama-nama munafik kecuali Nabi sebut secara umum di depan umum baru itu terbongkar gitu. Tapi kalau enggak maka enggak. Makanya Umar bin Khattab sering bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menghitungku sebagai orang munafik? Dan dirahasiakan. Dan Umar bin Khattab kalau ingin di zaman khilafahnya beliau, kalau ingin menunjuk satu gubernur, gitu kan, pasti tanya Hudzaifah dulu. Bagaimana, munafik atau bukan? Atau dia lihat kalau ada jenazah lagi disolati, maka dia bilang, gitu kan. Umar mengatakan, saya akan solati kalau Hudzaifah solati. Kalau tidak solati berarti orang munafik. Hudzaifah berarti itu orang munafik, nggak usah solati. Seperti itu. Jadi Hudzaifah jadi patokan gitu. Ya. Sampai pernah satu kali di zaman khilafahnya Umar mengatakan, hai Hudzaifah, apakah ada orang munafik di dalam kepemimpinanku? Umar bin Khattab ini orang yang luar biasa jelinya, orang yang luar biasa luas ilmunya, kekuatan imannya. Kata Hudzaifah, ada orang munafik. Lalu Umar tanya, siapa? Kata Hudzaifah, saya tidak akan bilang. Rasulullah larang bongkar, nggak boleh, amanah, gitu kan. Maka Umar pun terus menelusuri sampai dia temukan siapa orang munafik dan diturunkan dari jabatannya. Bayangkan Umar aja terkelabuhi. Itu bagaimana jelinya mereka menunjukkan sikapnya seakan-akan mereka itu ahli ibadah dan seterusnya. Dan di sini ulama saya coba mencari, belum saya temukan kenapa Ammar bin Yasir, bagaimana dengan Ammar bin Yasir, apakah dia hafal juga 14 orang itu atau tidak, Allah alam. Tapi Hudzaifah yang disebutkan. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh setelah menyebutkan nama-nama mereka, mereka bermaksud membunuhku. Maka Hudzaifah lalu berkata, wahai utusan Allah, apakah perlu aku sampaikan kepada kepala suku mereka agar mendatangkan kepala setiap pengkhianat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan wahai Hudzaifah, jangan sampai orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Dan ini sebuah poin penting teman-teman sekalian, masalah bagaimana kita bermuamalah dan kaum munafikin, karena mereka menggunakan nama-nama Islam, gitu kan? Muhammad, Yusuf, nama-nama Islam, gitu kan. Tapi Abdullah, ya ini di zaman munafikin, zaman Nabi SAW, Abdullah bin Abi Salul. Dan Nabi SAW mengajarkan, bukan dengan cara dipenggal lehernya, dibunuh, tapi ada banyak hal. Mereka diketahui, dihati-hati perbuatannya. Kalau mereka sebarkan isu, maka dikanter isunya, gitu kan. Dan mereka sama sekali tidak dikasih jabatan. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis dalam kitab Al-Kabair beliau, kalau termasuk dosa besar, menjadikan orang munafik sebagai pemimpin. Sudah jelas lalu dijadikan sebagai pemimpin. Para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW, bila akan mensolati jenazah, maka mereka menunggu Hudzaifah ada di tengah-tengah mereka. Bila Hudzaifah mensolati berarti mukmin, dan bila tidak berarti orang munafik, karena hanya Hudzaifah yang tahu siapa orang-orang munafik yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Hudzaifah mendapatkan julukan dari para sahabat pemilik rahasia Nabi SAW. Kasus Aqabah ini Allah yang Maha Sempurna menurunkan dalam firman-Nya surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 73 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu. Sebentar, itu ayat 73, saya baca dulu terjemahannya sampai wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan ini adalah tempat kembali yang paling buruk. Ayat selanjutnya 74-nya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak akan mengatakan sesuatu menyakitimu hai Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Maksudnya tadi waktu mereka bilang, ya, tidak ada kesempatan untuk
yang lebih baik untuk membunuh kecuali pada saat ini. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Maksudnya dalam membunuh Nabi SAW. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Mereka dikasih rezeki, dikasih nikmat, kesempatan hidup dengan Nabi SAW, justru mereka kufur. Maka jika mereka bertaubat, Allah masih kasih kesempatan. Itu lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, tetap aja dalam kemunafikannya, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Kasus yang lain teman-teman sekalian adalah penghancuran Masjid Dirar. Ini terjadi dalam prosesi pulangnya Nabi SAW ke Madinah. Pasukan muslimin pada saat mendekati kota Madinah, ya, sebentar dulu ada saya perbaikin sedikit. Pada saat pasukan muslimin mendekati kota Madinah, Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat, dan perintah ini belum pernah sama sekali Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang lain, yaitu membakar masjid. Dan sahabat yang dikirim ada 2 orang namanya Malik bin Dush'um dan Ma'an bin Adi. Malik bin Dush'um dan Ma'an bin Adi radhiyallahu ajma'in, untuk datang ke Madinah sebelum pasukan tiba dan membakar sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di Madinah. Jumlah orang-orang munafik di Madinah, kata ahli sejarah, sangat banyak, cukup banyak. Dan mereka sudah bermusyawarah dalam hal mengatur strategi untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir Al-Fasiq. Ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul antum sudah tahu, dari suku Khazraj, dan dia orang-orang munafik. Masyhur sekali kisahnya, termasuk waktu dia meninggal Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Dan satu Madinah tahu siapa dia. Dia penyebar gosip juga zinanya, bohong, berita bohong zina Aisyah dengan Safwan, ya, radhiyallahu ajma'in. Kalau Abu Amir Al-Fasiq ini adalah pimpinan Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namanya Abu Amir, julukannya Abu Amir, saya tidak tahu namanya, tapi Abu Amir dipanggil Al-Fasiq. Ini gelar yang Nabi SAW berikan. Al-Fasiq artinya orang yang buruk, ya, fasik, ya. Dia adalah orang yang dulu mau mencalonkan diri menjadi pemimpin Madinah, tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, malah masyarakatnya Madinah memilih Nabi SAW. Gara-gara itu dia pergi ke negeri Syam. Abu Amir ini mengatur strategi dengan Abdullah bin Abi Salul untuk selalu mencari kelemahan muslimin. Termasuk kalau antum masih ingat kita review perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, itu Abu Amir ini pulang dari negeri Syam ke Madinah, lalu dia membuat lubang-lubang di tempat pasukan muslimin. Ya, dan Nabi SAW sempat jatuh ke lubang itu dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiqin. Dia sepakat dengan Abdullah bin Abi Salul untuk membangun masjid. Ya. Lalu dia berkata kepada Abdullah, bangunlah masjid itu dan aku akan datang berpura-pura menjadi muslim, lalu dari sana kita mengatur penghancuran muslimin. Jadi nyata sekali mereka ingin memerangi muslimin. Masjid ini berhasil mereka bangun sebelum pasukan muslimin meninggalkan Madinah ke Tabuk. Bahkan sempat mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di dalamnya. Tetapi dengan hikmah Allah, Nabi SAW waktu itu sibuk dan menjawab, kalau sekarang aku sibuk dengan perang Tabuk, bila balik nanti kita lihat saja perintahnya Allah. Jadi Nabi SAW juga waktu itu belum mendapat perintah untuk merusak masjid tersebut. Pada saat balik dari perang Tabuk, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah secara langsung untuk bukan sholat di masjid tersebut tapi membakarnya. Ya. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 110 tentang perintah pembakaran Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh kaum munafikin dengan tujuan memerangi kaum muslimin. At-Taubah 107 sampai 110 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 107-nya, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin,
serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya Abu Amir al-Fasik tadi. Mereka tunggu datang dari negeri Syam. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kami bangun masjid juga untuk baik-baik, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Itu ayat 107. 108-nya, maaf, iya betul ya, 107, 108 ya. 108, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya, hai Muhammad. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa. Maksudnya karena Allah SWT, Masjid Quba yang dimaksud sini, sejak hari pertama kamu hijrah ke Madinah adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, sebagian ulama mengatakan karena Masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, suka membersihkan diri. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini maksudnya adalah pujian bagi penduduk sekitar Quba karena mereka kalau mereka bersuci, mereka menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka cebok dengan air, mereka juga menggunakan batu. Maka Allah menyebutkan di situ sekitarnya ada orang-orang yang suka bersih dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. 109-nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu baik? Nah, yang baik ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 1010, la yazalu bunyanahum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka kecuali bila hati mereka itu telah hancur dan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya adalah perasaan mereka lenyap dari benda-benda itu, barulah mereka atau mereka tobat, baru mereka tidak ingin sholat di situ. Tapi dasarnya mereka suka dengan itu. Kaum munafik pada saat melihat kedua sahabat ini datang, mereka berusaha untuk menghalau, yaitu Malik bin Jush'um dan juga Ma'ani bin Adi radhiyallahu anhu ajma'in, yang akan membakar masjid sesuai dengan instruksi dari Nabi SAW yang diambil dari ayat Al-Quran tadi. Namun keduanya karena dari penduduk asli Madinah maka mereka tidak bisa menghalaunya dan akhirnya mereka berdua membakar sambil mengatakan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk kejadian teman-teman sekalian adalah kisah telatnya Nabi SAW. Jadi kisah telat solat maksudnya ya. Kisah telat solatnya Nabi SAW. Ini ada kisah sendiri. Pada saat pasukan lagi istirahat, saudaraku seiman, sebelum tiba di Madinah, maka para sahabat menunggu Nabi SAW. Jadi nginap di situ. Pada saat sholat subuh, maka para sahabat menunggu Nabi SAW seperti biasa. Mereka tidak sholat sampai Nabi SAW mengimani mereka. Tapi mereka menunggu sampai matahari mau terbit. Nabi SAW tidak muncul-muncul nih. Gak ada. Maka para sahabat bingung, apakah mereka sholat saja atau menunggu Nabi SAW. Dan ini juga nanti keluar sebuah hukum syar'i ya. Iqamah itu, azan itu milik muazzin. Artinya dia yang azan di waktunya. Tapi iqamah adalah milik imam. Ya, milik imam. Jadi kalau antum jadi imam, antum harus pastikan, saya kalau telat 10 menit tidak datang, udah iqamah aja saya digantikan. Karena kalau tidak, termasuk sunnah Nabi SAW ditunggu imam itu. Yang jelas Nabi SAW tidak muncul-muncul pada saat itu sampai mau terbit matahari. Mereka bingung. Sekarang nunggu Nabi, ini sebuah hukum, tunggu imam, atau dan keluar waktu subuh hilang, atau kita tetap sholat saja. Dan kita akhirnya melanggar itu, gitu kan. Setelah mereka menyimpulkan dan menmusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk sholat. Dan majulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sebagai imam. Ya. Karena mereka menganggap pada saat itu Abdurrahman adalah orang yang paling layak untuk itu. Pada rakaat kedua, Nabi SAW tiba-tiba datang. Pada rakaat kedua subuh.
Dan beliau pun masbuk 1 rakaat, sholat di saf belakang. Waktu salam, sahabat-sahabat yang ada di belakang ini tidak tahu kalau itu Nabi SAW. Begitu mereka lihat, mereka semua mengatakan subhanallah, gitu kan. Maka para sahabat di depan pun balik ke belakang dan melihat Nabi SAW ada di saf belakang. Belum pernah dalam sejarah ini, ya. Pasti Nabi SAW ada di depan dan memimpin sholat gitu. Maka Nabi SAW, mereka tunggu sampai Nabi SAW selesai sholat. Selesai sholat, Nabi SAW mengucapkan kalimat yang menjadi hukum syar'i. Beliau mengatakan, ahsantum, bagus yang kalian lakukan ini, sudah benar. Ya, dan ini menjadi sebuah hukum syar'i. Kalau sudah mau keluar waktu, sudah lewat, harus sholat. Walaupun imamnya nggak datang, gitu kan? Karena bisa saja imamnya meninggal, sakit, ada uzur. Maka walaupun iqamah itu di tangan dia, itu bisa saja kalau sudah mau keluar waktu, maka sholat itu. Juga ada hadis Nabi SAW, sedikit saya tambahkan dalam tulisan saya ini. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan ini sudah terjadi, yang berarti masa kematian Nabi SAW sudah dekat. Ini termasuk terjadi pada saat itu. Nabi SAW juga bersabda, ketahuilah di Madinah terdapat, jadi sudah selesai tadi masalah kasus itu ya. Sekarang Nabi SAW selesai salam, lalu mengatakan pada para sahabat, bagus yang kalian lakukan, lalu beliau berdiri dan beliau berceramah. Beliau mengatakan, ketahuilah di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak ada langkah juga lembah yang kalian lalui kecuali akan mendapatkan pahala yang sama dengan kalian karena mereka tertahan oleh uzur. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, mereka di Madinah tapi mereka mendapatkan seperti pahala kami. Kata Nabi SAW, iya, karena mereka tertahan oleh uzur. Ya, mereka tertahan oleh uzur. Berapa menit lagi azannya? Masih 15 menit. Baik. Lanjutan materi nggak usah bertanya ya. Setuju nggak? Cuma 3 orang yang setuju. Baiklah, kita sekarang masuk lagi kisah beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ini kisah cukup panjang ya. Tapi kita coba insya Allah sampaikan. Kalau tidak selesai, kita akan lanjutkan nanti maghrib biidznillah. Saat Nabi SAW tiba di Madinah, maka mulailah berdatangan kaum munafikin untuk minta maaf kepada beliau SAW. Ada pertanyaan yang masuk? Gak ada? Bagus, ahli surga Masya Allah. Gak banyak bertanya itu bagus. Saat Nabi SAW mulai datang ke Madinah, kaum munafikin berdatangan sekarang pada minta maaf kepada Nabi SAW. Lalu Allah menceritakan tentang kedatangan mereka itu dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat 94 sampai 96. Ya. Mereka takut dihukum, maka mereka datang minta maaf sekarang. Ayat 94-nya bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mereka orang-orang munafik itu mengemukakan uzurnya kepadamu, hai Muhammad, apabila kamu kembali atau pada saat kamu kembali kepada mereka dari medan perang ke Madinah. Katakanlah, janganlah kalian mengemukakan uzur, kami tidak percaya lagi kepada kalian, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami tentang berita yang sebenarnya tentang kalian. Maksudnya Allah sudah bongkar siapa kalian. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. Artinya kalau kalian tobat masih bisa, tapi kalau enggak maka tetap akan dihukum. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, maksudnya Allah, hari kiamat. Dan dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ayat 95-nya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, ya, maksudnya supaya kamu tidak mencela mereka. Jadi mereka mengatakan demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, dusta semua. Maka berpalinglah dari mereka, jangan terima sumpah-sumpahnya mereka, jangan dengar. Karena sungguhnya
mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau ada ciri orang suka memerangi Islam, bersumpah atas nama Allah pun jangan dengar. Enggak ada gunanya. Ayat 96-nya, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang yang tadi meminta udzur itu. Pada saat tiba di Masjid Nabawi, Nabi SAW menemukan beberapa sahabat yang mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid sambil berkata, wahai utusan Allah, ini hukuman kami tidak ikut dengan anda, maka kami sudah bertekad tidak akan membuka ikatan kaki dan tangan kami sampai anda sendiri yang membukanya. Jadi ini ijtihad sebagian sahabat yang tidak ikut, yang tidak punya uzur gitu kan. Nabi SAW menjawab, sungguh aku pun tidak memiliki wewenang melakukannya kecuali Allah yang memaafkan kalian. Sekarang kalian tidak ikut, tidak ada uzur, biar kalian mau ikat diri kalian, mau hukum sendiri, itu tidak ada hubungannya. Tunggu Allah yang ambil keputusan. Lalu Allah turunkan surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para sahabat yang tidak ikut sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Maka mereka ramai-ramai membawa harta mereka sambil berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya tidak ada yang membuat kami tidak ikut kecuali karena harta-harta ini. Maka ambillah sebagai sedekah di jalan Allah. Silakan anda letakkan ke siapa dan manapun yang anda sukai. Sebagai bentuk tobat mereka, ini harta kami ya Rasulullah, ambil semuanya, mau kebun, mau emas, ambil semua. Mereka menyesal. Allah turunkan At-Taubah. Lanjutan ayat tadi 102, turunan lanjutannya adalah 103 sampai 105. Allah mengatakan menerima sedekah mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah di sini zakat yang mereka keluarkan di sini umumnya adalah sedekah yang dimaksud. Walaupun ayat ini digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil tentang perintah zakat. Ayat selanjutnya 104, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Ayat 105-nya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian. Mau taubat silakan, mau amal soleh silakan, mau buruk silakan. Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu. Dan kamu akan dikembalikan, atau kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Ini tentu kita berbicara tentang umumnya sahabat yang tidak ikut. Tadi sempat saya bilang ada 11 orang, tapi saya tidak sebutkan semua, tidak temukan semua namanya. Tapi ada sahabat yang perlu kita sebutkan kisahnya secara khusus, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan tadi sahabat yang kita sebutkan Hilal dan juga Murarah. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam ini ya. Saya akan sebutkan dengan kisah 3 orang sahabat yang mulia, di mana mereka yang secara khusus turun ayat surah At-Taubah 118 yang menyebutkan
mereka itu sendiri dengan bagaimana tobatnya, bagaimana kisahnya, bagaimana pemboikotannya. Karena itu kisah panjang, kurang lebih 50 hari diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku seiman. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.